Halo semuanya, selamat datang di channel Babe Ipal. Dan hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya install Arch Linux di VirtualBox. Jadi bahan yang perlu kalian siapkan itu cuma ada dua, VirtualBox-nya dan file ISO Arch Linux-nya. Oke, jadi untuk menginstal Arch Linux-nya, kalian ketik aja Arch Linux download dan masuk ke link yang ini, lalu scroll ke negara Indonesia sampai menemukan negara Indonesia nih, lalu masuk ke folder ke link download yang ini dan klik link yang paling atas ini. Nah, ini kalian tinggal download aja, karena saya sudah download jadi nggak akan saya download lagi. Lalu link VirtualBox-nya juga, lalu klik tombol download dan klik yang Windows host. Nah, ini download juga ini ya, karena saya sudah download juga jadi nggak akan saya download lagi. Nah, setelah kalian download file ISO-nya, kalian juga instalasi VirtualBox-nya ke komputer kalian, lalu klik I accept. Lalu ini kalian lokasi programnya mau ditaruh di mana, karena saya pengennya default aja, di klik next, lalu yes, langsung next, lalu install. Ini nggak akan lama, jadi sabar aja, ini sebentar lagi juga selesai. Tergantung kalian pakai penyimpanan apa juga, kok SSD bakal lebih cepat. Lalu finish dan membuka aplikasinya. Nah, ini udah ada lagi nih. Kita singkirkan dulu aja biar mulai dari nol. Lalu kalian masuk ke preferensi biar bahasanya juga bahasa Indonesia. Lalu bahasa, dan ini bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya kalian lebih suka English, bisa juga. Lalu klik tombol baru dan ini namanya kalian ketik aja sesuka hati kalian, karena saya pengennya Arch Linux jadi dinamainnya Arch Linux. Lalu kalian masukin juga image ISO nya dan kalian pilih ini file Arch Linux nya di tempat kalian tadi download, open, lalu tipenya ini Linux, subtypenya Arch Linux, versionnya juga ya 64 bit, jadi nggak usah saya apa-apain lagi. Dan ini memori dasarnya saya pengen 2 GB aja, lalu CPU nya 2, dan ke menu harddisknya saya pengen penyimpanannya 30 GB. Nah, ini lalu klik selesai. Oke, terus kalian ke pengaturan, lalu di tampilan memori videonya penuhin saja, terus penyimpanan ini gak usah diubah dulu, lalu ini ada yang diubah, defaultnya aja, ini default. Oke, udah nggak ada lagi. Ini udah, ini gak usah di checklist, ini semua defaultnya aja lah. Lalu klik aja mulai. Tunggu beberapa saat.
full screen aja ini, lalu klik enter. Tunggu beberapa saat buat masuk ke file ISO-nya. Dan setelah tampilan seperti ini, kalian ketik ping google.com lalu enter. Fungsinya itu untuk mengecek apakah jaringan di file ISO-nya itu kalian aman gitu, jaringan kalian aman gitu. Lalu setelah ping.google.com, kalian ketik juga ars install. Lalu menunggu sinkronisasi ke database dan ya, oke. Langsung aja ini di settingan defaultnya biar lebih gede aja, ini di mode full screen dulu aja. Nah, lalu masuk ke disk configuration, partition, lalu use ini yang paling the best pokoknya, dan pilih yang tadi yang sudah kalian setup. Penyimpanannya ini 30 GB, lalu klik aja. Ini gue pilih file sistemnya yang ext4 dan selesai. Back. Lalu ini udah grup, hostname-nya gue pengennya default aja. Lalu root passwordnya kalian setting ya untuk masuk ke mode rootnya. Ini kalian wajib harus tahu ya, jangan sampai lupa, karena nanti kalian nggak bisa masuk ke mode istilahnya itu administratornya gitu. Lalu user account, add user. Nah, ini ketik aja nama kalian atau terserah kalian mau namain apa. Lalu password nanti di awal buat masuk ke menu utamanya itu kalian harus masukin password, dan ini password yang kalian masukkan. Nah, lalu yes, add a user, echo add user, confirm dan exit ya. Lalu ke profile. Nah, kalian pilih desktop environmentnya mau KDE, Gnome atau Cinnamon, atau mungkin pengen Sway, i3WM, banyak lah ya, karena saya pengennya KDE Plasma, jadi saya pilih KDE Plasma. Terus graphic drivernya Intel open source, karena saya cuman pakai Intel aja tanpa VGA. Lalu back, audionya Vipwire, ini nggak usah diubah. Network configurationnya use yang ini ya. Terus time zone-nya kalian ketik slash, nah ini slash ya, lalu Asia, lalu Jakarta. Oke. Dan tinggal install aja. Yes. Tungguin beberapa saat. Folder filenya itu lumayan besar untuk desktop environment-nya, mungkin 1-2 GB. Jadi butuh kecepatan internet yang mumpuni juga.
Dan pastikan juga untuk kalian yang menggunakan kuota kalian juga cukup banyak ya untuk menginstal ini desktop environment-nya. Oke, sampai ketemu setelah selesai downloadnya ya. Oke, karena ini udah selesai, lalu kalian ketik aja ebook, kalian keluar dulu dari ini, terus driver optiknya kalian singkirkan aja. Tutup dulu aja, lalu matikan mesin, dan setelah itu mulai kembali. Nah, ini sudah selesai. Kalian pencet aja tilik mode layar penuh. Ini akan booting ke Arch Linux-nya dengan desktop environment KDE Plasma. Nah, ini ketik aja password yang kalian tadi sudah masukkan. Nah, ini udah selesai. Terus display configuration-nya tinggal disesuaikan saja sama layar kalian berapa. Keep configuration dan selesai. Kalian sudah berhasil menginstal Arch Linux menggunakan VirtualBox. Cukup simpel kan? Nah, ini kita coba. Nah, dan bisa ya. Oke, cuman ngetes aja itu. Walaupun nggak berguna, nggak usah diikutin. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.